Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, menyenangkan hati Dia. Yes! Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari mana aja? Dari 6 suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tatsaan. Satu suara menyatakan, katakan keselamatan. Keselamatan dari Allah yang dulu dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian
saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapannya, berdiri di hadapan tata, satu suara menyatakan anak muda keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Anak muda, luar biasa. Boleh toel kanan kirinya. Masih semangat gak nih? Masih ya, udah jam 2, ini agak-agak ngantuk. Dan kemarin ketika nanya Jacqueline, ini ada temanya enggak? Temanya menerjemahkan firman ya. Itu berat sahabat, teman-teman. Aku kebiasaan karena ngomongnya selalu sahabat gitu ya. Dan biarlah kita bisa menjadi sahabat Allah, amin. Yang selalu menerjemahkan firman-Nya dalam hidup kita. Biarlah firman itu menjadi perisai kita, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, biarlah lagu ini juga selalu terngiang-ngiang dalam hidup kita seminggu ke depan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi perisai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kita bisa melakukan apapun. Gak ada yang mustahil dalam Dia. Firman terangi jalanku, perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu. Karena apa?
Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia. Bagiku selama-lama hanya di dalam nama-Nya. Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bergembira hati kita, pasti tersedia kemenangan untuk setiap kita. Amin. Yes. Silakan duduk teman-teman. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Katakan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Mu.
mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Bapa, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku kami tetap menyembah-Mu apapun kondisinya Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu selalu ada kami Bapakku. Dari kasih-Mu selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, kalau kami hidup, biarkan kami hidup untuk-Mu ya Bapa. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk lebih dewasa lagi Tuhan. Bukan lagi hanya menuntut untuk dikasihi Tuhan, tetapi kami juga boleh belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi Bapa. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan jika kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya Tuhan semua hanya karena penyertaan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu ingin belajar bersama-sama Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup dengan layak di hadapan-Mu. Bagaimana kami bisa hidup selayaknya seorang anak untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarkan ada otoritas-Mu dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Lewat perkataan-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan Bapa bukan berasal dari diri pikiran hamba sendiri Tuhan. Tetapi semua ada otoritas dan kuasa dari-Mu Bapa. Supaya firman itu boleh menegur, membentuk hidup kami. Supaya menjadi lebih layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Ya puji Tuhan ya teman-teman, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini ya. Walaupun di jam-jam rawan, tapi teman-teman semua juga masih meluangkan waktu untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya teman-teman bahwa kalau hari ini kita bisa ada di sini, bisa sama mendengarkan firman Tuhan, aku percaya bukan karena niat baik dari hati kita, bukan karena kita rajin, tapi benar-benar Tuhan menggerakkan kita untuk punya kerinduan itu. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema kita adalah menerjemahkan firman dalam kehidupan. Kita kalau ngomong soal menerjemahkan, seorang penterjemah itu dibutuhkan ketika ada dua bahasa yang berbeda. Ya enggak? Setuju enggak nih? Ini kayaknya banyak teman-teman dari Guangzhou dulu ya, udah pernah mengalami perbedaan bahasa gitu. Mungkin kalau saya boleh ingat dulu waktu sekolah pertama di Guangzhou itu,
Waktu datang tuh kita nggak ngerti apa-apa gitu. Cuman bisa angguk-angguk sama geleng-geleng, ya nggak? Orang anak metal sama anak dugem kalah gitu. Kalau datang mau makan nanya mau ini gini atau gini gitu doang. Nah, balik lagi seorang penterjemah itu dibutuhkan ketika ada dua bahasa yang berbeda. Tugasnya apa? Untuk mentranslate apa yang akan disampaikan oleh pihak A ke pihak B. Nah, mungkin zaman sekarang saya percaya sih teman-teman di sini kan kayaknya kelihatannya pintar-pintar semua ya. Minimal bahasa Inggris bisa lah ya. Nggak mungkin dong kita kita nggak ngerti nih, misalkan banyak orang sekarang berkata gini, belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini udah internasional gitu loh, kemana-mana gampang gitu kan, mau ngapa-ngapain, mau kerja di company yang gede juga gampang gitu kan, bisa bahasa Inggris. Tapi yang jadi permasalahannya, apakah semua orang belajar bahasa Inggris? Bagaimana kita bisa menerjemahkan sesuatu kalau kita nggak ngerti? Kayak gitu. Jangan sampai nih, kalau saya nih teman-temannya jujur aja, kalau ngomong bahasa Inggris sama orang bule, saya pede banget loh. Saya ngerti dia ngomong apa. Tapi sayangnya dia nggak ngerti saya ngomong apa. Jangan sampai hidup kita seperti itu teman-teman. Kita mengerti apa yang lawan bicara sampaikan, tapi dia nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Nah, hari ini menerjemahkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya apa teman-teman? Di sini ada dua bahasa yang berbeda. Antara bahasa dunia dan bahasa kerajaan sorga. Kalau saya boleh katakan, simpelnya adalah kita ini sebagai penterjemah. Kita datang menerjemahkan firman Tuhan yang kita dengar lewat kehidupan kita. Supaya apa teman-teman? Mungkin di luar sana banyak orang-orang dunia, mereka mengerti bahasa dunia, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Saya percaya teman-teman hari ini semua yang ada di tempat ini, identitasnya adalah anak Tuhan yang mengerti bahasa firman Tuhan. Hari ini kita punya satu tugas menerjemahkan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerjemahkan firman lewat kehidupan kita? Kita tahu ya teman-teman, kalau kita nggak kenal sama seseorang, kita nggak akan bisa cerita tentang orang itu. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita nggak akan bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Percuma kita punya pemikiran, wah bahasa Inggris itu penting, tapi kita nggak pernah melangkah untuk belajar, untuk melakukan dalam kehidupan kita. Sama, percuma kita selalu mengatakan kita nih anak Tuhan, kita tahu firman, tapi kita nggak coba berjalan, mengerti firman, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa lakukan. Cara yang pertama adalah lewat pikiran. Kita buka ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Teman-teman, pikiran itu sebenarnya saya percaya sih semua orang pasti memiliki pikiran gitu, pikiran masing-masing. Entah itu pikiran yang baik, entah itu pikiran yang buruk, entah itu berpikir tentang apa saja, nggak terbatas apa yang ada di pikiran kita. Nah, tapi kita perlu tahu teman-teman, firman Tuhan katakan segala sesuatu itu berasal dari pikiran kita. Kita mau yang baik atau yang buruk, itu datangnya dari pikiran kita, ya enggak? Makanya firman Tuhan dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini teman-teman, pikiran kita itu cuma bisa terbagi dua, negatif atau positif. Pikiran yang optimis atau pesimis gitu kan. Tapi hari ini kalau kita sudah tahu firman Tuhan, yang harusnya diisi di pikiran kita itu adalah firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi memikirkan pikiran-pikiran yang nggak layak gitu loh teman-teman. Kalau saya boleh simpulkan sebenarnya pikiran ini bahasa dunia ya, tapi kalau kita dalam Tuhan, kita sebutnya hikmat. Apa sih itu hikmat itu? Ada yang pernah mikir nggak hikmat itu apa? Hikmat itu bukan kecerdasan loh teman-teman, bukan pengetahuan. Hikmat itu bukan bicara soal saya tahu firman ini dan saya lakukan dan enggak. Hikmat adalah menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Kenapa gitu teman-teman? Hari ini kalau pikiran kita masih dikuasai oleh keinginan kita, kehendak kita, cita-cita kita, apapun yang kita rasa benar, kalau enggak ada firman Tuhan kita enggak bisa bedain yang benar dan yang salah teman-teman. Mungkin kita tahu yang benar, tapi kita nggak tahu kebenaran. Nah makanya firman Tuhan itu ada di hidup kita. Firman katakan, firman itu pelita dan terang bagi jalan kita.
Jadi kalau kita dituntun oleh firman Tuhan, pasti otomatis kita akan memiliki hikmat. Mungkin teman-teman juga bisa baca nanti di Yakobus juga dikatakan, jikalau ada yang merasa kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Hikmat itu hal yang paling instan yang bisa Tuhan kasih ke kita. Kita hari ini contoh nih teman-teman ya, zaman sekarang tuh kan anak-anak muda doanya apa sih? Minta kerjaan yang keren, kerjaan yang bagus, minta kaya, minta sukses, atau bahkan minta jodoh gitu kan. Mungkin jawabannya nggak hari ini, mungkin ada yang udah dijawab, langsung dijawab, ada yang Tuhan bilang tunggu dulu gitu loh. Tetapi hari ini kalau kita minta hikmat sama Tuhan, kalau kita benar-benar percaya dan minta, saya percaya hari itu juga Tuhan akan kasih hikmat buat kita. Kita dikasih hikmat, kita digerakkan untuk membaca firman, lewat itu kita pelan-pelan belajar. Semakin hari itu diasah, hikmat itu diasah dan ditambah-tambahkan. Supaya apa? Kita menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Kalau ada pikiran Kristus dalam pikiran kita pasti mungkin kita bisa jatuh teman-teman. Bukan mungkin, manusia pasti jatuh. Karena manusia selalu cenderungnya pengen ngelakuin yang baik, tapi yang kenyataan dilakuin adalah sesuatu yang terbalik gitu loh, yang jahat gitu loh. Contoh nih, ini mungkin simpel ya, ada orang yang ke gereja nih dikasih jatah, zaman sekolah minggu ya, ini saya bilang saya sendiri aja deh. Hari Minggu nih, dikasih uang persembahan sama orang tua, ini buat masukin kolektor. Oke, niatnya ini benar-benar semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Di tengah jalan ketemu tukang jajanan pasar gitu loh, lihat cimol, cireng, apalagi tuh, cilor gitu-gitu kan. Beli dah tuh, ya udahlah Tuhan sebagian lah. Kan firman Tuhan bilang 10%. Ya kan? Ya udah saya dapat 50.000, 10%-nya saya kasih ke Tuhan, 90%-nya saya pakai jajan. Apakah itu hikmat yang benar? Enggak, teman-teman. Kita memang memberikan persembahan, tetapi niat hati kita udah melenceng. Ya enggak? Nah, hari ini manusia itu cenderung sifatnya berdosa. Ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Makanya kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh kekuatan Roh Kudus supaya kita nggak lagi jatuh. Ketika kita mau ngelakuin sesuatu yang bertentangan, itu ada yang ngingetin kita di hati kita. Jangan loh, tadi kamu udah janji ini buat Tuhan gitu kan. Kita akan dimampukan untuk melakukan hal yang memang untuk Tuhan. Jadi kita butuh hikmat. Nah, contoh yang kedua tentang pikiran. Kenapa saya katakan pikiran itu tuh jahat gitu loh teman-teman. Kalau nggak salah Pak Fengki juga pernah bilang, setan-setan yang iblis yang paling jahat itu bukan kuntilanak, genderuwo, atau pocong yang kita lihat, tetapi sesuatu yang di pikiran kita. Karena itu tuh yang menuntun kita, apakah kita mau hidup sesuai firman, atau hidup sesuai perasaan dan kehendak sendiri. Beda tipis loh, kalau kita apa-apa mengandalkan perasaan dan pikiran kita, firman Tuhan pun kita bisa baca, kita bisa pakai hikmat kita, bolak-balikan untuk kehendak kita, pembenaran diri. Tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, artinya menaruh pikiran Kristus di pikiran kita. Yang kita lakukan itu kita sadar, 2000 tahun lalu Tuhan udah nebus hidup aku. Berarti hidup aku udah bukan untuk aku lagi. Sehingga apa yang aku lakukan, kita mulai mikir, apakah ini mendukakan Tuhan atau enggak? Apakah ini menyenangkan Tuhan atau sebaliknya? Jadi hikmat-hikmat yang dipakai itu yang menuntun kita untuk mampu melakukan hal yang Tuhan mau. Zaman sekarang nih, zamannya sosmed ya. Siapa sih yang sini nggak punya sosmed? Minimal Instagram lah. Ada nggak teman-teman yang nggak main IG? Nggak ada kan? Orang tuh kalau lagi iseng duduk, buka IG, lihat wah feed orang lain tuh. Story-nya asik-asik gitu, jalan-jalan, foya-foya, happy-happy. Terus mulai timbul iri hati. Itu semua dari mana teman-teman? Pikiran kita. Tapi kalau hari ini kita melihat itu, kita tidak timbul iri hati, saya percaya karena Tuhan mengingatkan kita bahwa hari ini kita harus tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kalau saya boleh katakan gini teman-teman, iri hati itu beracun banget loh, toksik banget loh. Kenapa? Kalau kita iri hati berarti kita menyangkal karya Tuhan di hidup kita. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Orang kalau puas dengan kehidupannya, orang kalau yakin bahwa Tuhan menciptakan dia bukan hanya untuk sekedar sekolah, ketemu jodoh, menikah, punya anak, gitu lagi terus. Enggak, siklusnya enggak kayak gitu. Tapi dia percaya bahwa kalau dia ada di dunia, Tuhan punya rencana yang besar buat dia. Kita enggak tahu itu apa, kita hanya bisa minta visi dari Tuhan. Aku percaya masing-masing kita itu diciptakan pasti ada tujuan yang mulia. Pasti ada tujuan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan gitu loh. Hari ini tugas kita itu
bagaimana kita tuh punya hubungan pribadi sama Tuhan, minta ke Tuhan, Tuhan tunjukkan kamu hidup untuk apa, kayak gitu kan. Tapi kalau hari ini kita ngerasa, aduh kok hidup aku tuh gak seenak dia ya, enak ya dia bisa kayak gini, enak ya dia bisa kayak gitu. Coba aku juga kayak gini, berarti kita tuh menyangkal bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu buat kita. Kalau hari ini kita percaya sama Tuhan, percaya yang sungguh-sungguh, seperti apapun keadaanmu, mungkin seperti tadi Prisil juga kesaksian ya, dia kehilangan orang yang sangat dia sayang gitu loh. Tetapi dia tetap percaya sama karya Tuhan, dia tetap percaya sama rencana Tuhan, dan dia tetap maju. Saya percaya itu kekuatan bukan dari diri sendiri, tapi dari Roh Kudus, amin. Nah makanya hari ini kita belajar ya, jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak menunjukkan kepada dunia bahwa kita anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tuh gak gampang iri, bisa. Tapi ketika malam kita buang sampah, kita renungkan lagi hari ini, aku ada gak kecewa, iri hati, marah, kesel sama orang. Hari ini kita minta ampun, cepat-cepat berbalik, bertobat sama Tuhan. Nah makanya di firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Coba hari ini teman-teman, kita akan bisa mengucap syukur ketika yang kita hitung itu bukan berkat Tuhan untuk orang lain. Apa yang kita lihat di sosmed itu semua palsu teman-teman. Orang tuh hanya akan pamer sesuatu yang wah untuk diakui gitu loh. Memang ada orang yang bersyukur dia hanya mengabadikan momen gitu loh. Tapi jangan sampai hari ini itu memicu iri hati kita gitu loh. Tetapi simpel aja teman-teman, gimana kita mengucap syukur? Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita masih bisa bernafas loh, nggak pakai alat bantu oksigen. Hari ini setelah pandemi lewat 3 tahun kita masih sehat loh. Kita masih punya pekerjaan, kita masih punya keluarga, teman-teman, orang yang mendukung kita. Bahkan di saat kita sedih pun Tuhan itu sediakan penghiburan. Apa sih yang harus bikin kita iri sama orang? Dan yang paling pasti teman-teman, hari ini kalau kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu keberuntungan yang gak bisa digantikan sama apapun. Itu hal paling gak bisa ditukar sama apapun. Kayak gitu. Makanya Tuhan katakan, simpel aja, daripada mikirin yang negatif, yuk pikirin hal-hal yang manis, yang baik, tentang bagaimana Tuhan tuh baik dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua, yaitu melalui perkataan kita. Kita buka di Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Teman-teman, pikiran itu sumber dari semua. Kalau pikiran kita sesat, maka langkah yang kedua dan ketiga kita pasti sesat. Pasti yang kita katakan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun, tapi hal-hal yang menjatuhkan. Hari ini orang-orang menilai kita tuh bukan cuma lewat bagaimana kita berpikir, tapi juga lewat perkataan kita. Mungkin gak sih teman-teman, kan firman Tuhan katakan gak mungkin air manis dan pahit itu keluar dari sumber yang sama. Mungkin gak sih kita hari ini datang nih hari Minggu ke gereja, pelayanan, muji Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu kita yang keluar dari mulut kita tuh perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia. Gak usah sampai perkataan kotor teman-teman. Hari ini kita julitin orang aja, itu udah kita jatuh dalam perkataan. Gak perlu kita tunggu keluar maki-maki orang atau ngehujat orang, itu enggak. Hari ini kita ngejulitin dia aja, ceritain keburukan dan sebagainya, itu kita juga udah jatuh dalam perkataan. Ya kan, nah hari ini Tuhan mau kita itu memakai perkataan kita untuk perkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang tidak mematikan iman orang lain, hal-hal yang tidak membuat orang itu merasa dibully, dihancurkan, tetapi bagaimana mulut kita itu kita pakai untuk share sesuatu yang untuk pekerjaan Tuhan. Contoh nih teman-teman, ini kayaknya banyak teman-teman yang fans sama K-pop ya, Korea-Korea nih. Kita kalau suka sama K-pop, pasti jalan kemana-mana kita ngomongnya tentang K-pop itu kan. Kayak, wah BTS nih, ada yang tahu BTS enggak? Bakso tahu siomay, enggak bercanda. Ada yang suka BTS, ada suka yang Super Junior dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi ketika kita suka sama sesuatu, kita itu pasti excited banget menceritakan tentang itu. Hari ini kalau kita cinta sama firman Tuhan,
Mungkin nggak kita excited menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Mungkin nggak hari ini kita menceritakan, Tuhan Yesus tuh baik banget loh. Aku harusnya hancur 2000 tahun. Aku harusnya hancur karena dosa-dosa aku harusnya binasa. Tapi 2000 tahun lalu Tuhan itu datang buat aku. Tuhan itu sayang sama aku. Kasih Tuhan itu sama ada buat teman-teman semua. Seperti itu. Bagaimana hidup kita ini jadi berkat, bukan cuman kita datang ke gereja puji Tuhan lalu Senin sampai Sabtu kita buat kesalahan lagi. Kan gak lucu teman-teman. Coba kita bayangin ya. Bayangkan di sini mungkin banyak yang masih sekolah, ada juga yang udah kerja gitu. Di dunia kerja contoh nih, biasanya jam 12 siang jam istirahat. Itu jam paling asik, kenapa teman-teman? Jam makan siang. Sambil makan siang sambil gibah. Sambil julid gitu kan. Beberapa orang tertentu suka gosip gitu kan. Nah, kan gak lucu teman-teman. Kita lagi jelek-jelekin orang, tiba-tiba ada yang telepon, kita ngomongnya, iya shalom, iya puji Tuhan, haleluya. Tapi kita lagi julitin orang gitu loh. Nah hari ini jangan sampai orang lihat kita tuh kayak orang bipolar, identitas ganda. Kok lu bilang, lu terima telepon, halo shalom puji Tuhan, wah terima kasih Tuhan Yesus gitu. Tapi abis tutup telepon, lu ngehujat orang, maki-maki orang, julitin orang. Hari ini kita cuma bisa milih teman-teman, mau berpikiran positif atau negatif, mau perkataan-perkataan yang membangun atau yang menjatuhkan orang. Tanpa kita sadar teman-teman, orang itu menilai kita dari kata-kata kita juga. Karena firman Tuhan juga ajarkan lebih baik banyak mendengar daripada banyak berbicara. Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali kita tuh sok tahu, menggurui orang gitu loh. Tanpa sadar tuh orang mungkin aja yang diam itu sebenarnya lebih tahu dari kita gitu loh. Tapi dari perkataan kita tuh kita dinilai juga. Hari ini nggak perlu lu perkatakan yang terlalu manis atau yang muluk-muluk, tapi abis itu 5 menit kemudian lu berubah lagi, perkataannya beda lagi. Itu tuh kita hanya bisa, kalau saya katakan itu nggak jadi berkat buat orang, tapi kita mencela Tuhan juga. Gimana kita bisa bawa orang datang ke Tuhan, gimana kita bisa menyampaikan kepada dunia bahasa kasih Tuhan, kalau hidup kita aja kita nggak bisa jaga perkataan. Makanya Alkitab katakan, orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya itu dia menipu dirinya sendiri. Kalau teman-teman baca lanjut lagi ke Yakobus 3 dan seterusnya, di situ banyak banget teman-teman dijelaskan tentang lidah. Bagaimana lidah itu kecil tapi bisa melakukan perkara yang besar. Hari ini teman-teman, kalau kita punya waktu yang lowong, coba deh kita pakai untuk doa aja lah, nggak usah gosipin orang. Minimal doa buat keluarga, buat teman-teman. Atau kalau enggak mau berbicara pun cerita tuh sesuatu yang positif, yang membangun orang lain kayak gitu. Jangan sampai kita pakai kuasa yang Tuhan berikan itu untuk hal yang salah kayak gitu. Yang ketiga, lewat perbuatan kita. Nah sebenarnya pikiran, perkataan dan perbuatan itu nyambung ya teman-teman ya. Satu kesatuan gitu. Ibaratnya pikiran itu menimbulkan keinginan. Keinginan itu membuat kita tuh berkata-kata tentang sesuatu, lalu ada perbuatan sebagai tindakan, kayak gitu kan. Nah, tapi di sini saya mau sharing ke teman-teman di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Soal perbuatan saya percaya teman-teman udah tahu semua lah. Kita di gereja sering diajarkan tentang buah-buah roh. Melakukan buah-buah roh, bagaimana hidup kita itu memberi buah. Berarti nggak cuman kita hafal firman, nggak cuman kita tahu tentang firman, tetapi nggak cuman kita hanya ke gereja dengar firman, pulang oke, kita udah berpikir yang positif nih, pikiran kita udah yang baik-baik nih. Terus kita juga udah nggak ngomong jorok, tapi kita nggak keluar untuk bagikan buat orang tentang kasih Tuhan. Tuhan mau tuh ada perbuatan kepada sesama. Bahkan di firman kalau teman-teman baca di Injil ya, ketika Tuhan Yesus melakukan banyak hal, yang Tuhan Yesus bilang apa? Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukannya persembahan. Hari ini kita harus tahu bahasa yang Tuhan suka itu adalah bahasa kasih, karena Allah itu kasih. Kalau di perjanjian lama kan 10 hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat 1-4 itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara soal iman, karena kita nggak ngelihat Tuhan. Tetapi hukum yang ke-5-10 berbicara hubungan kita dengan sesama, yaitu perbuatan. Bagaimana kita bisa bilang kita cinta Tuhan, bagaimana kita bisa bilang kita punya iman, kalau perbuatan kita itu 0. Nggak usah kita hafal firman, dari Kejadian sampai Kamus mungkin ya.
Karena setelah wahyu itu ada kamus. Nah, gak usah kita hafal firman segitunya. Percuma kita ngomong firman tapi hidup kita nggak melakukan hal yang namanya kasih. Kita nggak menolong sesama ketika dibutuhkan, kita nggak mengulurkan tangan untuk orang lain, kita nggak membangun kehidupan, nggak mengorbankan waktu kita untuk membantu orang lain. Percuma teman-teman. Kita bisa bilang Tuhan baik, kita bisa ngomong, aduh aku hafal firman, dari Kejadian sampai Wahyu ditanya apa aja aku bisa jawab. Tapi perbuatan kita tuh berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Makanya bagaimana kita menerjemahkan firman Tuhan. Nggak perlu lagi kita itu ngomong terlalu banyak. Kalau perbuatan kita nol, percuma. Ngomong seperti apapun itu cuman orang anggap lagi dongeng, selesai. Kayak gitu. Tapi hari ini Tuhan mau melihat kita itu menjadi orang-orang yang menerjemahkan firman lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita. Jangan sampai ya teman-teman, hari ini kita jadi anak-anak yang tidak percaya sama Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan tuh bukan berarti nggak ke gereja loh teman-teman. Orang yang ke gereja aja bisa nggak percaya sama Tuhan. Saya kasih contoh nih. Kalau orang yang punya iman, pasti dia percaya bahwa apapun yang terjadi di hidupnya, Tuhan akan menemani, memberikan kekuatan. Karena Tuhan nggak pernah janji hidup kita tuh nggak ada masalah. Tapi yang Tuhan mau, kita tahu bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan itu jalan sama kita. Amin. Nah, tetapi hari-hari ini kan teman-teman mungkin juga tahu ya, banyak anak muda yang suka frustrasi dikit bunuh diri, ya kan? Dengan ada pikiran mau bunuh diri aja, kita udah menyangkali iman kita. Karena kita nggak tahan uji, karena kita nggak bertahan untuk percaya bahwa rencana Tuhan tuh baik dalam hidup kita. Ketemu masalah dikit, kita nggak percaya Tuhan sanggup sediakan jalan keluar, tapi kita ambil jalan pintas, udahlah capek hidup, mending mati aja kayak gitu. Berbicara aja tuh udah dosa, apalagi kita ngelakuin hal seperti itu. Nah, makanya teman-teman, hari ini pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu satu kesatuan. Bagaimana orang dunia itu bisa menilai hidup kita, apakah ada Tuhan nggak di hidup kita? Jadi hari ini kita belajar ya teman-teman, iman kita itu bukan sekedar iman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mau kita ini dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan buat Tuhan. Tuhan mau kita dibentuk menjadi agen-agen untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Gimana kita bisa memenangkan orang untuk datang ke Tuhan kalau kita itu, perbuatan kita itu sama dengan nol. Perbuatan apa sih mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, perbuatan seperti apa? Di Alkitab itu udah banyak teman-teman, dari buah-buah roh. Ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau, ketika kita taat sama perintah Tuhan, itu semua yang Tuhan mau. Ketaatan itu akan menuntun kita untuk masuk ke dalam jalan yang Tuhan mau. Amin teman-teman. Yang terakhir saya undang pemain musik WL dan singer untuk maju ke depan. Saya punya satu cerita teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman, bagaimana kita bisa punya pikiran, perasaan, dan perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu hanya satu teman-teman. Ketika kita menyadari bahwa semua yang ada di hidup kita itu hanya titipan. Orang tua kita, pasangan kita, teman-teman kita, pekerjaan, harta atau apapun yang ada di hidup kita, itu semua hanya titipan. Amin. Suatu saat itu bisa diambil Tuhan. Hari ini pasangan yang saling berjanji hidup semati, setia aja pun, mungkin memang gak ditinggalkan, tapi manusia itu terbatas teman-teman. Manusia itu terbatas. Bisa aja hari ini ada, kemudian besok sakit lalu meninggal, kita gak ada yang tahu. Setiap orang udah punya waktu di dunia, kita gak pernah tahu sampai kapan. Dan semua yang kita punya pasti suatu saat akan kita tinggalin. Hari ini kita belajar untuk hidup dengan lebih bertanggung jawab teman-teman. Kita sadar bahwa apa yang kita punya itu semua akan kembali untuk Tuhan. Ada seorang anak kecil, dia tanya ke papanya gini, "Papa, pesawat itu sebesar apa sih?" Dia tanya kepada papanya, "Pak, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu seberapa besar Tuhan itu?" gitu kan. Lalu papanya bawa dia ke bandara. Dan sampai di bandara, dia melihat pesawat besar sekali. Dia bilang, "Pak, pesawat itu kok besar sekali ya? Padahal kalau di rumah saya lihat di atas terbang itu kecil." Papanya bilang, "Nak, seperti itulah Tuhan. Kalau Tuhan jauh dari hidup kita, Tuhan akan terlihat kecil.
Seolah-olah apa yang Tuhan janji itu tuh jauh dari penggenapan gitu loh. Seolah-olah penyertaan yang Tuhan janjikan itu sulit untuk kita dapatkan. Tapi hari ini teman-teman, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu seberapa besar Tuhan itu. Hari ini ayo kita alami Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa menjadi berkat lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita kalau bukan Roh Kudus memampukan. Hari ini kalau kita bisa menjadi Kristen dan percaya pada Yesus, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita teman-teman. Orang di luar mungkin berjuang bagaimana hidup dengan sempurna, melakukan banyak kebaikan hanya untuk dapat perkenanan Tuhan, hanya untuk dapat keselamatan. Hari ini Tuhan kasih ke kita jalan kebenaran. Tuhan bilang, aku itu kebenaran itu, aku itu jalan, aku tuh kasih kalian keselamatan. Masa sih kita gak menghargai kasih Tuhan yang sebegitu besar dalam hidup kita? Saya ajak kita nyanyi satu pujian yang biar pujian ini tuh mengingatkan kita betapa Tuhan baik di hidup kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Di Efesus 5 ayat 15-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman semua, hari ini kita tahu apapun yang kita punya, suatu saat pasti akan berlalu gitu loh. Mudah bagi kita untuk mengatakan, Tuhan aku cinta sama Tuhan. Tuhan aku setia sama Tuhan dan gak mau tinggalin Tuhan. Ketika kita punya semua. Tapi hari ini bagaimana jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang sangat-sangat berharga buat kita itu diambil dari hidup kita. Apakah kita akan tetap bersyukur dan setia sama Tuhan? Teman-teman semua yang kita punya di dunia pada saatnya nanti akan kita tinggal, gak bisa kita bawa. Satu-satunya yang bisa kita bawa ke surga itu apa? Hubungan kita sama Tuhan. Suatu saat ketika kita datang ke Tuhan, yang akan dipertanyakan itu seberapa hubungan kita sama Tuhan. Maka dari itu biar pujian ini mengingatkan kita semua bahwa kita hidup untuk Tuhan dan dunia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau ku hidup, Saya ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Bapak. Mengucap syukur buat setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan jika kalau hari ini kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami hidup untuk Engkau ya Bapak. Kiranya Tuhan biarkan kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus supaya menerjemahkan firman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Supaya kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan semua itu menunjukkan ada enggak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar Tuhan kiranya Tuhan hadir dalam hati setiap kami Tuhan. Mengingatkan kami Bapa, supaya ketika kami berjalan nanti kami tahu ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan. Bagaimana kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan, biar kami boleh tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa kasih Tuhan ada di hidup kita. Dan tetap percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami di hidup kita, seperti apapun musim hidup kita, tidak pernah satu detik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara Bapa, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami, mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi mereka semua, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Hidup kami Tuhan, ubah hidupmu, ku bawa
suka